Oke, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang deep learning untuk sentiment analysis. Seperti teman-teman sudah tahu, sentiment analysis itu uh, kita mencoba mencari sentimen dari sebuah kalimat atau sebuah sequence. Nah, sentimennya itu bisa saja sentimen positif, sentimen netral, atau sentimen negatif, atau dalam beberapa kasus itu bahkan ada 5 jenis sentimen. Nah, kali ini kita akan bermain-main dengan data kita, data sentimen analisis kita menggunakan BERT. BERT ini adalah former state of the art untuk NLU task, untuk task natural language understanding. Nah, BERT ini diperkenalkan tahun 2018. Cuma sekarang dia sudah bukan lagi apa istilahnya, arsitektur yang terbaik atau model yang terbaik untuk melakukan natural language understanding ataupun sentiment analysis. Kalau kita mau lihat di sini, kita sebelum masuk ke codingan lihat dulu sedikit. Sentiment analysis itu ada beberapa dataset yang sering digunakan sebagai standar untuk pengukuran sentimen analisis ini. Dan yang sekarang itu posisi tertinggi dengan performa terbaik dalam melakukan sentimen analisis itu dimiliki oleh model XLNet. Nah, kemudian di posisi kedua disusul dengan BERT dengan berbagai macam variansinya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang BERT yang dasarnya saja, yang base-nya. Yang paling dasar tentang BERT yang paling standar dalam melakukan sentence classification atau sentiment analysis. Kenapa saya tidak bikin video XLNet aja? Soalnya XLNet ini belum bisa kita pakai untuk menghandle data yang bahasa Indonesia. Sementara BERT itu sudah bisa. Nah, karena sudah ada pre-train multi-language untuk BERT. Sedangkan untuk XLNet hanya untuk beberapa language saja. English dan Chinese mungkin baru-baru ini ada. Oke, so kita akan belajar tentang deep learning untuk sentiment analysis. Dalam pembelajaran kali ini, semua yang ada di sini ini sebelumnya saya pelajari dari sebuah channel YouTube bernama Chris McCormick AI. Kalau teman-teman butuh informasi yang lebih lanjut, informasi yang lebih jelas, teman-teman bisa kunjungi YouTube ini. Di sini saya coba pelajari apa yang ada di YouTube ini, kemudian saya coba utak-atik dengan data Indonesia. Kayak begitu. Nah, untuk melakukan sentiment analysis menggunakan BERT, ini beberapa package yang kita butuhkan yang utama. Nanti juga ada beberapa package lain yang kita butuhkan, tapi bukan kebutuhan yang utamanya. 5 package yang paling penting itu pertama PyTorch. Sekarang untuk trainingnya kita nanti pakai PyTorch, kemudian Transformers. Nah, Transformers ini jadi saya tidak akan bahas lebih detail tentang BERT-nya ya. Saya akan bahas langsung bagaimana cara melakukan klasifikasi menggunakan BERT. Transformers ini intinya pengembangan dari BERT itu Transformers dikembangkan kemudian menjadi BERT. Kemudian kita butuh package Matplotlib untuk visualisasi training kita dan data kita. Kita butuh Pandas untuk manipulasi data dan juga NumPy. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, semua yang saya sampaikan ini bisa teman-teman cari lebih jelas di channel YouTube ini. Nah, kalau ini untuk supaya teman-teman dapat pandangan sekilas tentang bagaimana cara kerjanya BERT yang standar. Jadi ketika teman-teman
ketika kalian mau melakukan sentence klasifikasi menggunakan BERT, maka semua token yang kalian miliki itu akan di encode ke dalam bentuk apa namanya tuh token IDS, token index. Nah, yang spesial dari BERT ini dalam melakukan text classification, setiap sampel atau setiap sentence itu punya dua token spesial. Di satu token spesial di paling depan posisinya token CLS, ini untuk menunjukkan kalau kita mau melakukan classification, kemudian token SEP di paling belakang. Oke, ini token spesial yang ada di BERT. Nah, kemudian setiap token itu nanti akan diubah ke dalam bentuk embeddingnya BERT sendiri, kemudian dimasukkan ke dalam 12 layer transformers. Satu layer transformers ini bahkan sudah deep sekali. Ini ditambah lagi sampai 12 layer transformers. Kemudian di ujungnya itu akan diambil hasil dari token yang CLS ini dan dimasukkan ke classifier untuk bisa dapat prediction. Oke, jadi untuk classification dengan text classification atau misalkan pada contoh kasus ini sentiment analysis dengan BERT, nilai dari output token yang paling ujung itu tidak dipakai, kita hanya pakai nilai yang dari keluarannya token CLS, token classification. Ini kemudian dimasukkan ke classifier dan kita akan dapat hasil prediction. Begitu cara kerjanya base yang standar, BERT yang standar. Oke, dalam video kali ini akan ada 7 tahap yang kita pelajari. Pertama, dalam melakukan sentiment analysis, pertama kita akan cek resource yang tersedia, install package dan segala macamnya. Kemudian kita download dan load datasetnya. Kemudian kita akan load BERT tokenizer. Kita butuh tokenizer dari BERT sendiri. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita butuh. Kemudian kita akan persiapkan data untuk masuk ke modelnya. Kemudian kita persiapkan model BERT-nya. Kita akan training dan kemudian terakhir kita lakukan prediksi dan evaluasi. Oke, yang pertama cek resource yang tersedia. Kita akan lihat resource yang tersedia menggunakan script ini. Jadi kita mencoba cek apakah environment-nya kita ini ada GPU-nya atau tidak. Nah, bagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman running di PC kalian sendiri, kalian bisa gunakan cara yang sama juga. Nah, kalau misalkan kalian running di Google Colab tapi tidak dapat GPU, kalian bisa cek di sini edit, terus kemudian notebook setting dan pilih yang GPU sini supaya kalian bisa pakai GPU untuk prosesnya kalian. Tadi saya bilang kita butuh transformers karena pre-trained modelnya kita ada di sini. Maka kita install package transformers. Kemudian kita juga butuh package widget. Ini hanya untuk download datasetnya aja. Nah, datasetnya saya dapat dari link GitHub ini, dataset IDSA. Ini dataset sentimen Twitter berbahasa Indonesia, oke? Karena kita pengen coba untuk data bahasa Indonesia, makanya saya ambil data dari sini. Nah, kemudian kita jalankan script ini untuk mengekstrak. Dan kita baca datanya, read datanya menggunakan Pandas. Oke, datanya dalam bentuk CSV dan
Nah, delimiternya itu, pemisahnya itu menggunakan tab. Ada 10.000 sentence dan ada 10.000 sampel dan ada 2 atribut. Kita lihat apa aja. Nah, untuk data IDSA ini, jadi kalau kalian baca datanya punya 2 atribut atau 2 kolom. Kolom pertama itu sentimen, kolom kedua tweet. Sentimennya itu ada 3 nilai. -1, 0, dan 1. Nah, terkadang pada beberapa kasus ketika kita menggunakan BERT untuk klasifikasi teks atau sentimen, atau misalkan sentimen sentiment classification, itu label yang dibutuhkan nilai terkecilnya 0. Maksudnya labelnya itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau ada nilai label yang -1, biasanya itu error. Makanya kita ganti dulu label yang -1, kita ganti nilainya jadi 2. Oke. Kalau kita mau lihat labelnya seperti apa persebarannya, ada di gambar ini. Jadi label 0 datanya itu banyak sekali. Label 1 dan label 2 itu datanya mungkin hampir setengahnya. Oke. Label 0 ini 5.000 lebih. Oke, kita ambil sentence-nya, masukkan dalam variabel sentence, ambil labelnya, masukkan dalam variabel label. Oke, langkah ketiga sekarang. Kita load BERT tokenizer. Oke, data yang di atas tadi ini kan dia bentuknya sentence kan. Nah, sentence ini kita harus pisahkan ke dalam bentuk token-token. Atau sederhananya dalam bentuk kata, ke dalam bentuk words per words. Atau bahasa NLP-nya sebenarnya si token. Seperti gambar yang di atas tadi nih. I like to draw. Ini kan dipisahkan dalam bentuk token per token. Oke. Dalam melakukan itu kita butuh BERT tokenizer di sini. Kita butuh class BERT tokenizer. Dari class BERT tokenizer ini kita akan panggil fungsi from pretrain dan kita pakai BERT based multilingual uncase. Nah, ada banyak pilihan untuk parameter ini. Teman-teman bisa pakai BERT based uncase atau dan lain sebagainya. Tapi dalam kasus ini, karena data kita data berbahasa Indonesia, maka kita pilih BERT yang base dan dia multilingual, kemudian uncase. Maksudnya huruf besar, huruf kecilnya, huruf besar, huruf kecilnya itu tidak diperhatikan gitu. Kemudian the lowercase. Oke, kita jalankan ini untuk meload tokenizernya. Sekarang kita coba lihat hasil bagaimana proses tokenizernya untuk sentence yang paling awal, untuk sentence 0. Nah, sentence 0 contohnya kayak gini. Lagu bosan apa yang aku save nih? Nah, ketika di tokenizer dengan BERT tokenizer, maka setiap vocab yang ada di dalam vocabnya BERT itu akan dipisahkan. Contoh kata lagu. Di kata lagu ini sudah ada di dalam vocabulary-nya si tokenizer BERT sehingga lagu dimasukkan menjadi satu kata di sini. Kemudian kata bosan. Nah, kata bosan ini tidak ada di dalam dictionary-nya BERT. Tidak ada di dalam kamusnya BERT. BERT ini tidak kenal apa kata bosan ini. Nah, makanya dia akan memisahkan kata bosan ini menjadi suku kata yang dia kenal. Menjadi kata bos. BERT itu punya kata bos di dalam dictionary-nya, dan dia punya imbuhan an. Ada apa nih? pagar n, crash n di sini. Ini maksudnya imbuhan an dari bos ini. Jadi an ini dianggap sebagai imbuhan atau sebenarnya ini bukan hanya untuk yang berada di paling terakhirnya
kata itu, tetapi jika dia tidak jika sebuah kata ini dipisahkan, maka suku kata yang tidak berada di depan itu akan ditambahkan crash ini. Oke. Kata apa ada di dalam dictionary-nya? Kata yang ada, kata aku ada, kata safe ada, safe dari bahasa Inggris kan? Karena ini multilingual jadi tetap terbaca. Nih. Nah, lihat kata ini. Hu. Nah, kata hu ini tidak ada di dalam kamusnya Bird. Makanya kata hu ini dipisahkan berdasarkan suku kata yang ada. Pertama hu yang pertama ini. Kemudian hu yang kedua, karena dia letaknya bukan di paling awal, makanya dikasih crash hu. Oke. Dan nilai token indeksnya beda. Oke. Nilai token indeks 1362 ini kayaknya punyanya si crash hu ini. Sementara yang hu aja nilainya ini. Oke. Terus kemudian ada yang belakangnya u sendiri, ada yang uu kayak gitu. Oke. Gitu setelah kita tokenize sentence-nya. Kemudian kalau kita convert ke dalam token indeksnya, maka kita akan dapat indeks dari setiap token ini. Berarti token lagu itu dia ada di indeks ke 17017.095 dari dictionary-nya Bird. Oh iya, Bird ini dia punya 30.000 sentence. Jadi ada banyak. Oke. Nah, sekarang ini contoh baru satu sentence saja, sementara kita punya 10.000 sentence tadi. Nah, 10.000 sentence tadi perlu kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Oke. Dan seperti gambar yang di awal tadi, berarti itu punya dua token spesial, token CLS di awal dan token SEP di akhir. Nanti kita akan tambahkan juga menggunakan script yang ini. Oke. So, kita akan ambil input indeksnya Bird, kemudian kita akan encode. Nah, encode ini jadi dia sudah sekalian akan merubah sentence ke dalam bentuk yang seperti ini, tokenize, kemudian langsung di convert juga ke dalam bentuk token index. Dan kita tambahkan special token yang CLS dan token SEP tadi. Oke, ntar kita lihat. Up. Oke, contoh di sentence yang 0, mulai dari yang pertama ini sampai terakhir bakal sama dengan yang sini. Cuma bedanya ada special token 101 untuk CLS, paling belakang juga ada 102. Itu special tokennya apa? Dari Bird. Di sini nggak ada kan? Nah, oke. Kita lihat nih, sentence yang paling panjang itu ada berapa token sih? Ternyata ada 51 tokens. Oke. Kalau gitu kita mesti padding supaya informasinya tidak hilang, kita padding aja di jumlah teratasnya 51 ini. Pilih aja 64 lah ya. Karena ya kelipatan 2 aja. 32, 64, 28. Oke. Padding menggunakan kelas ini, pad sequence, inputnya itu adalah seluruh data 10.000 sentence tadi termasuk dalam bentuk token. Oke. Input ID, outputan dari script yang sebelumnya kita tadi. Oke. Max length-nya 64, data type-nya long, kemudian value-nya 0,
Maksudnya yang kita petkan itu kita tambahkan nilai 0 di sana, kemudian post tambahkan di bagian akhir. Lihat contohnya. Oke. So, ini ada 64 nilai di sini. Dan untuk sentence yang pertama, dia cuma punya berapa token aja ya. Sekian token. Dan dari token sisanya itu sampai 64 tokennya itu nilainya 0. Karena di padding, biar sama jumlahnya. Terus kemudian kita tambahkan attention mask juga untuk inputannya bird. Nah, mungkin teman-teman kalau mau belajar tentang attention mask bisa prefer ke pembahasan tentang transformers ya, karena ini lebih ke bahkan sebelum transformer ini sudah ada pembahasan tentang attention mask. Jadi intinya kita bikin array yang ngasih tahu bahwa letak yang di padding sama yang data yang sama token yang aslinya di input IDS itu ada mana aja. Contohnya kayak gini. Dan bentuknya itu 1,0. Misalkan attention mask untuk data input IDS ke 0. Itu berarti nilainya sini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, semua sampai sini. Dan sini nilainya tetap 0. Kayak gitu. Oke. Hanya untuk kasih tahu aja mana yang nilainya asli, mana yang padding gitu. Oke. Terus kemudian kita masuk ke langkah keempat, kita persiapkan datanya. Ya. Datanya kita bagi jadi 3. Pertama data training, kemudian data testing, dan data validation. Yang 2 pertama ini untuk membagi data training dan testing. Jadi 10.000 sentence tadi 0,1%, 10%-nya itu dipakai buat testing. Kemudian ini kita bagi juga masknya. Jangan lupa di sini itu random state-nya harus sama. Oke. Antara splittingnya data input label dan data mask ini. Oke. Kenapa harus sama? Karena kalau tidak sama, berarti nanti train masknya ini dia bakal jadi mask untuk data input yang lain dong, kayak gitu. Makanya harus sama random state-nya. Oke. Terus kemudian untuk setelah kita dapat 90% data training tadi, 90%-nya itu 15%-nya kita ambil lagi sebagai data validasi. Kemudian kita ambil masknya. Oke. Jangan lupa random state-nya juga harus sama antara ini dengan ini. Oke. Karena kita mencoba ambil nilai yang sama dengan data input dan data labelnya. Oke. Di sini saya taruh train mask saja, terserah, tapi sebenarnya terserah karena sebenarnya nilai labelnya validation ini kita tidak pakai. Untuk labelnya mask ini kita tidak pakai. Untuk mask itu kita hanya butuh nilai 1010 aja, nilai attention-nya tadi itu. Oke. Sudah kita jalankan. Belum. Coba lihat hasil datanya kita sekarang gimana bentuknya. Trainingnya ada 8.000 sentence, validationnya ada 1.000 sentence, testingnya ada 1.000 sentence, validationnya ada 1.400 sentence. Oke. Mulai dari sini itu sudah mulai ke pembahasan lebih ke pembahasan tentang PyTorch ya. PyTorch itu butuh inputan berupa torch tensor. Sementara data kita itu masih list biasa. Jadi diubah ke dalam bentuk torch, ke dalam tipe torch tensor menggunakan script ini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita perlu define berapa page size dari datanya kita. Oke. Nah, data kita itu kita bisa bagi ke dalam setiap batch menggunakan data loader.
Oke. Dan data loader itu butuh inputan berupa training data dan sampler. Training data itu isinya training input, training mask, dan training label. Oke. Training input tuh data yang sebenarnya tadi, yang index tokennya tadi. Training mask itu attention-nya tadi 1010, dan training labelnya itu label aslinya, sentimennya 01 apa 2. Oke. Jadi data loader ini kita pakai untuk bagi data kita ke dalam bentuk batch-batch. Jadi kalau misalkan kalian kurang mengerti bagian ini, bisa merefer ke uh, apa dokumentasinya BERT. Ini lebih dokumentasinya PyTorch. Oke, data kita sudah siap. Sekarang kita mau siapkan modelnya. Oke, modelnya yang kelas yang kita pakai adalah kelas BERT for Sequence Classification. Kalau kalian bertanya-tanya BERT for Sequence Classification, bentuknya sama persis seperti gambar yang di awal tadi. Ini bentuknya BERT for Sequence Classification. Oke, kita balik lagi. Kemudian jumlah labelnya 3. Output attention dan output hidden state ini kita tidak perlu, maka nilainya kita ganti sebagai false. Kemudian kita set modelnya dengan CUDA supaya bisa dijalankan di GPU. Oke. Nanti untuk task apa istilahnya, sentiment analysis atau text classification, kita tidak perlu pakai output attention. Ini maksudnya di outputnya nanti itu kita kasih attention juga apa tidak, kayak gitu. Dan hidden state-nya itu juga kita tidak perlu. Hidden state ini kecuali kalau misalkan biasanya kan diperlukan kalau untuk word embedding kayak gitu. Oh ya, ini nih isinya BERT nih. Wes. Oke. Nah, coba kita lihat dulu sekilas BERT seperti apa. Jadi ada 201 parameter. Jadi maksudnya yang kayak begini-begini tuh sampai ke bawah tuh ada 201. Parameternya di BERT ada. Ini selesai. Nah, isinya BERT tadi itu pertama ada embedding layer, kemudian ada transformers. Jadi transformers itu seperti ini. Nah, ini transformers yang pertama, transformers di layer ke 0. Nah, ada 12 lagi transformers seperti ini. Kemudian setelah 12 transformers seperti ini, isinya adalah output layer. Di output layer itu ada pull, bias, wake, kemudian wake, classifier wake, kemudian classifier biasnya. Oke. So, jadi kalau kalian bertanya-tanya apakah BERT ini seberapa deep itu BERT, ya deep sekali, karena ini transformers yang pertamanya aja sudah sebanyak ini layernya, ditambah kayak beginian tuh ada 12 layer. Oke, terus kita declare optimizernya, kita pakai Adam Optimizer. Nah, kemudian kita perlu bikin scheduler. Scheduler ini untuk ngasih tahu berapa total step yang kita punya. Oke. Train data loader ini maksudnya batch-nya. Jadi total step itu didapat dari jumlah batch-nya itu dikalikan dengan jumlah epochnya. Terus ini kita declare akurasinya. Kita perlukan ini buat validation nanti. Kemudian time, supaya kita bisa mengukur lama waktu trainingnya. Kemudian ini bagian utamanya nih, training.
Pertama, segala hal yang bersifat random itu kita kasih dulu nilai seed-nya supaya kalau ada supaya kita bisa produksi lagi hasil yang sama kalau kita jalankan atau setidaknya tidak terlalu beda kalau kita jalankan lagi modelnya trainingnya. Kemudian kita akan simpan loss value. Kemudian kita lakukan untuk setiap epoch. Tadi kita sudah declare epochnya itu ada, kita pakai 4 epoch aja. Untuk training bird itu jangan pakai epoch yang banyak-banyak ya, biasanya cuma 3, 4, 5 segitulah. Nah, untuk setiap epoch kita akan lakukan training dan validation, ada di bawah nanti. Oke. Nah, untuk training pertama kita set time-nya, kemudian kita simpan dulu nilai loss, kita declare nilai loss sama dengan 0 supaya kita bisa tahu loss di epoch yang kesekian itu berapa nilainya. Kemudian kita set modelnya dalam bentuk train. Nah, teman-teman jangan tertipu, jadi model train ini bukan bermaksud untuk main train modelnya, ini hanya untuk membuat modelnya ready dalam apa ya, mode training gitu. Oke. Ini ada penjelasannya nih ya. Bird model transformer with sequence. Oh, bukan. Oke. Setelah itu dalam satu epoch kan ada batch kan. Setelah itu kita proses setiap batch-nya. Oke. Train data loader ini kalau di breakdown dia akan mereturn nilai step dan batch. Anggap aja setiap 40 step nanti kita bakal report progressnya ya, progress time-nya. Terus, nah, batch itu kalau di breakdown dia akan mengembalikan kalau di breakdown nilai-nilai berdasarkan nilai apa istilahnya ini? Nah, dimensi ke 0, dimensi ke 1, dimensi kedua itu, dimensi ke 0 itu mencerminkan input IDS-nya, input index-nya, tokennya. Dimensi pertama itu mencerminkan mask-nya, attention mask. Kemudian dimensi terakhir itu labelnya. Semua nilai ini kita kirimkan ke device. Device-nya kita GPU-nya tadi. GPU yang sudah kita dapatkan tadi. Oke. Kemudian kita set model.zero grade. Ini hal yang PyTorch banget ya. Jadi ini lebih ke PyTorch ketimbang lebih ke Bird-nya. Intinya itu dalam setiap batch itu kita mesti set gradientsnya menjadi set ini lagi, zero grade lagi. Oke. Ini hal yang harus ada dalam training di menggunakan PyTorch. Kecuali kalau kalian training model-model seperti LSTM atau RNN, maka tidak perlu pakai ini. Oke, output yang kita dapat, outputnya itu didapat untuk bisa dapatkan outputnya, maka modelnya butuh input IDS, nilai indeks tokennya, kemudian token type IDS ini set jadi 0 aja. Ini diperlukan kalau misalkan ada kasus di mana kalian mau melakukan klasifikasi dan menggunakan 2 sentence yang dianggap sebagai satu data apa bagaimana gitu, oke? Terus kemudian attention mask inputkan, kemudian labelnya kita inputkan. Buat trainingnya, ini bagian utamanya kan. Terus kemudian ambil loss-nya bisa didapat dengan nilai ke 0 dari output. Oke. Nah, untuk mengambil nilai yang sebenarnya pakai loss.item. Kemudian kita lakukan backward. Kemudian seterusnya ini
hal yang mesti dilakukan di PyTorch ya. Uh, grade norm, kemudian pasang optimizer, kemudian kita taruh scheduler lagi. Taruh scheduler ya. Selesai, sudah satu tahap training. Kemudian rata-rata training loss-nya itu didapat dari total loss dibagi dengan jumlah batch-nya. Oke, panjang data loader-nya jumlah batch-nya. Kemudian rata-rata loss-nya juga, rata-rata loss-nya di atas kita append, kita simpan. Kita print average training loss-nya. Mungkin sampai dijalankan aja ya, supaya nanti kalau trainingnya sudah selesai, kita juga selesai menjelaskannya. Terus kemudian di bagian validation. Nah, validation ini lebih simpel sih. Karena validation ya kan tidak terlalu pusing lah seperti training. Intinya itu di validation kita cuma pertama kita siapkan modelnya ke dalam mode evaluation. Ini bukan bagian evaluationnya ya, bukan bagian validationnya, tapi ini cuma menyiapkan modelnya aja. Kemudian ini beberapa variabel yang kita perlukan untuk variabel temporary yang kita perlukan untuk menyimpan nilai-nilai sementara. Kemudian untuk setiap batch di validation datanya kita lakukan validation. Nah, pertama datanya itu kita simpan ke dalam GPU dulu. Oke. Setelah disimpan dalam GPU, kita pisahkan lagi ke dalam bentuk token index, attention mask, dan label. Oke. Kemudian kita jalankan ini untuk melakukan validation-nya, untuk memprediksi nilainya. Inputnya itu hanya butuh token index sama input mask, attention mask. Oke. Tidak butuh label. Oke. Karena label kan buat training kan. Nah, sementara buat validation kita butuh label itu nanti untuk perhitungan akurasinya. Oke. Di sini kita ambil nilai logits-nya, output-nya. Kemudian labelnya juga kita kembalikan. Ini nilainya kita simpan di CPU sekarang ya. Soalnya kita mau melakukan proses matematis sederhana di akurasinya ini. Akurasi kan berarti tinggal jumlah data yang sesuai dibagi dengan jumlah seluruh data kan. Makanya kita tidak, kalau pakai GPU malah makin ribet, kita pindahkan nilainya ke CPU dulu. Kemudian simpan hasil evaluation-nya. Sudah, oke, selesai, sudah training. Nah, kalau kita lihat di sini epoch pertama dan kemudian dijalankan dalam setiap batch. Satu batch isinya 4. Batch-nya tadi berapa nih? 32 ya? Oh ya, ini reportnya. Setiap 40 step report. Oke, training di epoch yang pertama. Running validation. Several days later. Oke. Akhirnya selesai juga trainingnya kita. Oke, selesai training. Sekarang kita coba lihat seberapa bagus perkembangan loss-nya. Pakai matplotlib, kemudian kita plot loss-nya. Oke, setidaknya dari epoch 1 sampai ke epoch 4 loss-nya menurun lah. Oke, langkah selanjutnya itu adalah prediksi, data test, kemudian kita evaluasi. Nah, cara melakukannya sama seperti ketika kita melakukan validation tadi. Pertama, kita harus mempersiapkan modelnya ke dalam mode evaluation. Kemudian kita siapkan
kita siapkan list untuk hasil prediction sama true labelsnya atau ground truthnya kita, atau label yang sebenarnya. Nah, karena data testingnya tadi kita sudah siapkan dalam bentuk batch-batchnya, sudah siapkan dalam bentuk data loader, jadi kita prediksinya dalam bentuk batch saja. Oke. Tapi intinya tetap nanti hasilnya kita simpan ke dalam bentuk list prediction, jadi kita bisa langsung pakai, tidak perlu dipisahkan berdasarkan batch-batch lagi. Oke, caranya sama seperti evaluation. Kita untuk setiap batch di data loadernya kita send datanya ke GPU, kemudian dari batch itu kita bisa ambil input token indexnya, kemudian attention mask-nya, kemudian labelnya, kemudian kita prediksinya itu proses sebenarnya dilakukan di sini. Ya, dengan mengirimkan nilai input indexnya, kemudian input mask-nya. Token type-nya ini tetap di set none. Dari sini kita dapat nilai logits-nya. Oke. Kita jalankan. Ada sekitar 1000 sentence. Oke, selesai kita lakukan prediction. Nah, logits ini kan dia itu nilainya apa istilahnya ya, semacam ini kan bukan nilai, belum nilai kelasnya, tapi perlu kita cari lagi nilai maksimal. Jadi nilainya itu masih nilai peluang di kelas tersebut. Jadi mesti kita cari lagi nilai yang paling maksimalnya menggunakan menggunakan fungsi argmax dari NumPy. Ini sederhana, ini kan cuma seperti apa istilahnya? Ya, ini seperti neural network biasa. Kemudian true labelsnya kita juga simpan di dalam list yang sama. Nah, tadi kalau teman-teman lihat datasetnya kita itu agak sedikit berat. Oke. Yang data nolnya banyak sekali, data satunya cuma setengahnya, data duanya juga cuma setengahnya. Nah, salah satu cara untuk melakukan evaluasi terhadap data yang berat sebelah itu adalah dengan menggunakan Matthews Coefficient. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa cek tentang Matthews Coefficient di Sklearn. Oke. Belum kita ini ternyata ya. From Sklearn matrix import Matthews Coefficient. Oke. Jalankan. Oke, nilai Matthews Coefficient-nya 0,442, 44%. Ini untuk ngetes saja, akurasinya berapa? Kita cek 65%. Tapi karena datanya tidak fair, lebih banyak data yang di sentimen 0 daripada data yang di sentimen 1 dan 2, maka sebenarnya hasil evaluasinya kita itu paling fair menggunakan nilai Matthews Coefficient ini. Oke, tidak menggunakan akurasi. Ya, akurasi bisa saja sih, cuma lebih fair menggunakan Matthews Coefficient ini. Oke, sekian teman-teman, sampai di situ. Sampai ketemu lagi.